Shalom dan salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan dari Roma pasal 1 sampai dengan pasal ketiga. Kita boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul yang pasal terakhir dikatakan bahwa Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma, dan di pasal pertama diawali dengan salam Paulus kepada orang-orang di Roma, dan Paulus pergi akhirnya ke Roma untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Dan kita memasuki poin yang saya mau sampaikan terkhusus di pasal ketiga di ayat yang ke-9 sampai dengan 20. LAI memberikan judul bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di ayat 9 dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Roma 3 ayat 9 sampai dengan 20. Firman Tuhan hari ini mengatakan bagaimana secara murni keadaan manusia di hadapan Allah adalah manusia yang penuh dengan kesombongan. Seringkali kita juga merasa karena kita memiliki hak istimewa, kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih mendapatkan keselamatan, kita merasa orang lain di luar kita adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Kita pun orang yang berdosa dan rentan pada kedagingan tubuh kita. Itu sebabnya Matius katakan berjaga-jaga dan berdoalah, karena roh memang penurut tapi daging lemah. Dan seringkali kita memiliki juga sama seperti orang Yahudi, kita menjadi orang yang sombong secara spiritualitas kita. Kita merasa kita orang yang tidak mungkin jatuh dalam dosa, tapi Nats hari ini mengingatkan bahwa seorang pun daripada kita itu tidak rentan untuk bisa ada dalam dosa yang Tuhan tidak berkenan. Rasul Paulus menekankan bahwa setiap orang tidak dibenarkan karena perbuatan ataupun status termasuk hak istimewa terhadap keyakinannya. Yang digambarkan di sini adalah orang-orang Yahudi. Justru ketika pelaksanaan hukum Taurat itu diperhadapkan dengan orang Yahudi sendiri, orang Yahudi justru tidak jelas untuk mempertanggungjawabkan dirinya sebagai umat pilihan. Itu juga dengan bangsa Yunani yang tidak mengenal dan memiliki hukum Taurat, di mana firman Tuhan mengingatkan, menyampaikan kepada kita, di mana Tuhan sendiri melalui Paulus mengkritik bahwa jangan sampai kita punya kesombongan karena status kita sebagai apa? Sebagai umat pilihan Tuhan. Karena semua bangsa di hadapan Tuhan itu ada di bawah kuasa dosa. Namun karena kita sudah mengalami pemulihan gambar diri yang baik oleh Allah, maka harusnya kita hidup serupa dengan Kristus. Sebabnya di ayat yang ke-18, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jangan-jangan kita yang sudah mengaku kita sering ambil bagian dalam pelayanan, Senin sampai Minggu kita sibuk dalam aktivitas ritual kita, tapi kita pun adalah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Dan hari ini mari kita merenungkan, merefleksikan diri kita masing-masing. Kalau kehidupan kita
sebagai orang yang sudah dipilih mendapatkan anugerah istimewa daripada Allah, apakah kehidupan kita sudah menjadi terang garam bagi sesama kita di tengah-tengah masa pandemi yang masih bergejolak? Apakah kita juga menjadi orang yang berintegritas, orang yang punya takut akan Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatu? Atau jangan-jangan kita hanya jatuh pada dosa kesombongan tadi, kita merasa bahwa ya kalaupun saya lakuin dosa atau saya tetap selamat. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Yahudi yang menyombongkan keselamatan mereka dan merasa bahwa dengan mereka melakukan semua hukum Taurat mereka sudah benar, mereka sudah layak. Karena pada akhirnya suatu hari kelak ketika masa pertandingan kita di dunia sudah selesai, Bapa yang akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita tidak setia, jangan-jangan Bapa bilang kita tidak bisa masuk bersama-sama dengan Dia karena kita bukan hamba yang setia. Biarlah firman renungan hari ini mengingatkan, meneguhkan untuk kita punya rasa takut kepada Allah di ayat 18, supaya kehidupan kita tidak menjadi orang yang sombong, kehidupan kita boleh menjadi berkat, kehidupan kita boleh menjadi terang garam, sehingga ada banyak orang boleh datang kepada Kristus karena melihat Kristus yang hadir dalam kehidupan kita. Dan biarlah hukum dan firman Tuhan bukan saja membongkar hati kita, tetapi juga menyiapkan hati kita datang kepada Yesus Kristus yang benar. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat bagi kita semua.